Baik, mari pengajian pagi hari ini kita buka sama-sama dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat berapa, ayat berapa? Surat Zabina bukan? Orang munafik, orang kafir, satu lagi Pak. Mengaku-ngaku. Oh, ngaku-ngaku munafik. Tiga. Jalan yang mulia, berjuanglah untuk bangsa dan agama. Kamu ulang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mudzabdzabina baina dzalik. La ilaha ula'i wa la ilaha ula' wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Bacanya sebelumnya atau jemaatan? Oh sebelumnya? Pertimbangan sebelumnya dulu. Panjang itu. Sebelumnya Iya. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu yang mereka. membalas tipuan mereka. Allah nggak menipu, Pak. Allah akan membalas tipuan mereka. Ini tetapi Allah lah yang menipu mereka. Enggak, iya tahu saya. Ada masalah Oh iya iya. Sama. Masa Allah menipu? Allah akan membalas tipuan mereka. Anissa. Yang itu jangan tuh. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan balas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyembah Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang Zab-zabin. iman atau kafir. Tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk bagi. Ayo, 9. 101. Ya, sudah 9, 101. Ya. Aud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mimman Ya. wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati mardu 'ala nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila azabin azim. Di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik dan juga di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang Di mana besar. engkau Muhammad? Enggak tahu. Nah, apalagi engkau. Itu. Apalagi ente, Kau. kau itu kerbau, kau itu sapi. Pada 101 surat 9, engkau Muhammad tidak mengetahui mereka. Kami yang tahu. La ta'lamuna nahnu na'lamu. La ta'lamuna nahnu na'lamu. Terus Nabi tidak menyolatkan yang munafik itu? Tidak menyolatkan. Anda tahu saya. Oh. Diundang dulu, Pak. Ayo Bapak ya. Nabi tidak mensolati. Iya. Pada surat 9 ini. Iya ya. Nabi akan mensolati nggak boleh. Iya itu makanya. Nah, maka dia berkembang Nabi nggak tahu asalnya kan. Coba dah. Bacanya kan nggak tahu kan. Itulah. 9. Itu kan surat 9. 9, 86 kalau saya. Sudah 9. 84, Jadi 84 walau tusalli. iya. 84. Baca dari mana?
Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburannya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan Berarti Nabi nggak tahu fasik. kan? Nggak tahu kalau sholat nggak boleh. Iya. Nah ini anaknya kadebat Pak. Siapa ini namanya yang munafik ini? Sahlul. Ubay bin Salul. Iya, Ubay bin Sahlul. Sahlul baik. Ubay mana Ubay? Ubay. Ganti itu, kenapa itu? Siapa nggak tahu. Nggak tahu, gua tuh. Namanya siapa namanya? Lupa. Itu Abdullah anaknya, Abdullah bin Sahlul. Abdullah bin Ubay. Bin Ubay. Iya, terus ini kan nggak boleh. Minta sorbannya kan, minta sorban Nabi. Enggak sopan jubah. Oh, jubah, ya. Akhirnya dia minta jubahnya Nabi dikasihkan. Padahal waktu dari perang apa itu dia bilang, Nabi bapak saya itu begini mau saya bunuh nanti. Oh jangan, nanti omongan bagaimana anak membunuh bapaknya padahal sama-sama orang Islam. Nah, jangan, tapi anaknya cerita bapaknya begini cerita jeleknya diceritakan Nabi, tapi Nabi nggak boleh mau nanti Tetap omongan nggak boleh orang begini. gimana. Iya. Tapi Iya. begitu mati nggak tega juga, Nabi nggak boleh mensolati kan. Tapi saya mau mensolati, akhirnya Abdullah bin Ubay datang ke Nabi minta jubahnya dikasihkan. Iya. Jadi sebelum dikafani dikasih jubah dulu. Oh. Nah, ditanya kenapa? Mudah-mudahan karena ada jubahnya Nabi nggak disiksa. Oh, situ bisa kuburnya. Nah ini di kampung saya toko PKI. Ini Toko PKI. tapi apa namanya anak istrinya bagus. Muslim. Nah, waktu meninggal ini Pak Mudin kau kesranya kan mau mensolati, mensolati kata, Iya, orkestra. lah itu apa namanya kata anak istrinya, jangan bapak saya itu begini jeleknya itu nggak pernah sholat kok, tapi memang Islam PKI dia. Betul. Lah Islam akhirnya pemahamannya tetap PKI. si Mudinnya mensolati. Sendiri ya? Kenapa kok mensolati? Orang lain nggak ada yang mensolati, hanya dia sendiri. Ini kan dia punya saudara yang muslim bagus juga. Jangan-jangan nanti saya dituntut karena tidak mensolati. Itu manusia. Jadi bukan hukum Allah, jadi hanya untuk kerabatan saja takut. Kampung saya itu dulu sebelum G30S mayoritas PKI Pak. Yang apa namanya dibunuh oleh Koramil itu sampai 30 orang. Masya Allah. Tambah 3 orang dari luar sembunyi di tempat kami ditangkap juga, 33 jadinya. Itulah. Lah masih ada 5 orang lagi yang dibuang ke Pulau Buru. Nah yang satu ini bisa pulang sampai pulang, nah, waktu meninggal tadi Nggak disolati. nggak boleh disolati oleh anak istrinya, nggak boleh disolati. Hanya menjelek. Tapi Sudah pulang dari Pulau Buru itu masih tidak sholat juga, masih tetap PKI. Itulah. Nggak sadar. Tapi anehnya anak istrinya kok bagus. bagus ya. Ya itulah pribadi ya. Hidayah itu pribadi. Tapi istrinya bukan orang kampung saya. Dengan dakwah jalan yang mulia, berjuanglah untuk bangsa dan agama. Getarkan hati lawan dengan kata. Tapi kalau yang takwa, mau meninggal, senang dia. Senang. Ya pastinya lah udah dapat. Tapi yang nunggu sedih nangis kan. Iya. Orang baik. Dok siapa deh? Lagi sih. Buka surat 16 Nah, ini kebalikannya ya. ayat 30, 31, 32 dan catatan kakinya. Ya. Ayo, coba tapin dulu. Ayat berapa? 30, 30, 31, 32, Surat 16. 16. surat 16. Ayo Pak Nur Haji. Betul enggak, Pak? Kan. Iya, tahu. 30 tuh. Ayat 30. Ya baca. Ayat
وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. Temannya. Dan kemudian dikatakan jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anharu lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahu almuttaqin. Terus الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. terjemahnya. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, yaitu surga Adn, yang mereka masuk ke dalamnya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik dengan mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan, itulah. Jadi sudah jelas, bukan karena dapat syafaat, bukan karena apa yang kamu kerjakan. Inilah. Nah, wafat dalam keadaan baik apa? Tangan kakinya. Wafat dalam keadaan thayyibin, baik. Punya Kelihatan saya baca nih. Nah, baca dulu ya. Kelihatan ya? Baca. Baca lah. Lihat. Wafat dalam keadaan suci dari kekafiran dan kemaksiatan, atau dapat juga berarti mereka mati dalam keadaan senang karena ada berita gembira dari malaikat bahwa mereka akan masuk Nah surga. itu jelas kan? Itulah. Itu nggak pakai koto-moto kok bisa baca itu. Mantap. Kalau surat 13, ini mulainya dari apa mayya'lamu bacanya. Apa mayya'lamu annama unzilka kaman sama. Ini lah. Iqbal baca lagi Ya. dah. 13. Bal, baca lagi Bal. Ayat Surat 13 ayat ayat 19 terus sampai 20. banyak banget. Terjemahannya. Ayatnya baik. Maka orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta, hanya orang berakal yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk, dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Menolak kejahatan dengan Kebaikan Itu susah. orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, terus surga. Terus masih. yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Jadi itu banyak kan. Kalau tadi kan singkat thayyibin aja kan. Iya. Kalau ini adalah 7 ya. sangat banyak sekali itunya. Tadi hanya apa? Thayyibin yang baik. Wafat dalam keadaan suci Suci dari kemaksiatan dan kekafiran juga. Baik, cukup ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Allahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wahai saudaraku, bangkitlah
langkah bersama. Rasio moral kita sinar murni cahaya. Padu dengan dakwah jalan yang mulia. Berjuanglah untuk bangsa dan agama.